Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat Bapak Ibu dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat pimpinan Tuhan, buat tuntunan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan. Bahkan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami mau lakukan sepanjang hari ini, sebelumnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami, dan kami dengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi hari ini saya akan bacakan dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, dan memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepadanya, kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melakukan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai-perisai dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semuanya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Kita akan fokus dalam perenungan kita pagi hari ini di ayat yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Tema kita pagi hari ini yaitu mencari Tuhan. Tidak jarang kita jumpai saudara-saudara seiman yang sebelumnya begitu setia di dalam Tuhan, tetapi tiba-tiba menjadi tidak setia lagi. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Hal yang sama juga sering dialami oleh bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Jika kita pelajari sejarah perjalanan bangsa Israel, suatu ketika mereka begitu setia kepada Tuhan, namun di saat lain begitu cepatnya mereka berubah dan meninggalkan Tuhan, bahkan tidak jarang sampai berpaling menyembah kepada berhala-berhala atau ilah lain. Akibatnya mereka harus menderita karena penghukuman Tuhan. Hal yang sama disadari oleh Raja Asa. Itulah sebabnya di masa pemerintahannya, Raja Asa menghimbau umat Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, serta segera meninggalkan berhala yang telah mereka sembah. Apa sebenarnya pengertian mencari Tuhan? Berikut ini kita akan lihat beberapa jawaban dalam Alkitab. Yang pertama, mencari Tuhan berarti berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita akan baca di dalam Yesaya 55, sekali lagi Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati artinya bertobat atau berbalik dari dosa atau kehidupan lama dan mulai menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalau sebelumnya hidup kita hidup secara duniawi, maka sekarang mulailah hidup secara rohani dengan menyerahkan diri dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Juga mulailah bertekun dalam doa atau membangun persekutuan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari Tuhan berarti komitmen kita untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan serta meninggalkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Allah. Jadi mencari Tuhan berarti kita harus berkomitmen untuk terus-menerus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Merendahkan diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan dalam nats ini berarti menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan dan mulai hidup berjalan dalam kehendaknya serta melakukan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan baca di 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi pengertian mencari Tuhan yang kedua, yaitu berkomitmen untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dengan cara selalu merendahkan hati untuk terus mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, mencari Tuhan artinya menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya, sumber pertolongan kita, sumber kesembuhan kita, sumber keselamatan kita, sumber kekuatan kita. Di dalam Yeremia pun dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, berarti kita sedang menjadikan Tuhan sumber segalanya dalam hidup kita. Dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jadikan Tuhan sebagai prioritas pertama, karena Dia adalah sumber segalanya bagi kita. Hanya Dia yang sanggup dan mampu menolong kita, memberkati kita, dan memberikan keselamatan yang sejati buat kita. Jadi apapun yang kita lakukan, tetap andalkan Dia, tetap utamakan Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Dia. Karena ketika kita melakukan itu, maka kita disebut sebagai orang-orang yang selalu mencari Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Mencari Tuhan berarti meninggalkan kehidupan lama di dalam dosa dan memulai hidup dalam kekudusan, berjalan dalam kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, serta menjadikan Tuhan sumber kehidupan. Setiap orang yang mencari Tuhan berkenan berjumpa dengannya dan bahkan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, jadikan Tuhan sebagai sumber segalanya. Kita setiap saat, setiap waktu, selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa perjalanan kita akan disertai Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan ketika kita selalu mengandalkan Dia, mencari Dia di dalam apapun, setiap waktu, setiap saat. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini mengingatkan kami, umat-umat-Mu, untuk selalu mencari Engkau dalam hidup kami dengan cara selalu berbalik kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dan terus berkomitmen berjalan dalam kehendak Tuhan dan mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berkati kami dan biarlah kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin.